Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz udah menjelaskan masalah pengumpulan Al-Quran nih, gitu. Dari ayat per ayat segala macam. Yang saya bingung adalah nih, menjadi pertanyaan nih. Kan banyak tuh tadi terkumpul tuh. Ada yang di batu, gitu, ada yang di tulang, pelepah kurma, segala macam. Nah, itu ngumpulnya tuh gimana Ustadz? Dan itu paling cuma seayat, 2 ayat gitu kan Ustadz. Sementara sekarang yang kita tahu Al-Quran tuh 30 juz. Segitu tebelnya gitu Ustadz. Lah itu, terus ada yang penghafal juga. Itu nanti lama-lama disusun menjadi satu atau bagaimana tuh Ustadz? Ya, jadi teman-teman saya dimanapun berada, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak sesuai dengan urutan. Jadi bukan turun Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu An-Nisa, bukan. Itu turunnya secara acak. Sesuai dengan kebutuhan, kondisi, keadaan di tengah masyarakat. Kadang turun surat Al-An'am, nanti turun lagi surat Al-Baqarah, lompat lagi nanti surat Al-Hajj. Jadi kayak puzzle gitu. Iya. Nah, di mana sahabat kemudian tahu ini surat apa diletakkan di mana, itu dikasih tahu Rasulullah. Jadi begitu turun Al-Quran, dan turun malaikat Jibril nggak ngasih persiapan, tahu-tahu turun aja, nggak ngasih tahu. Rasul besok ada 3 ayat ya, nggak ada. Sehingga Rasul nggak prepare dalam bahasa kita ya, nggak nyiapin. Mana sahabat-sahabat yang para penulis, siap-siap nih ya, karena hari ini kata Jibril ada 3 ayat turun misalnya, nggak ada. Jadi turun pokoknya sesuai dengan kondisi, keadaan, kadang di tengah malam, kadang di perjalanan, kadang di rumah, kadang siang, sore, dan seterusnya. Dan turunnya itu tadi secara acak, jumlahnya kadang seayat, 2 ayat. Bayangkan Al-Quran 6.236 ayat. Iya. Berarti kira-kira kalau satu ayat butuh 6.236 media. Ya, kalau tulangnya ada segitu tuang itu sebanyak itu. Iya. Berapa banyak kumpulin di kamarnya Hafsah sampai penuh itu. Masya Allah. Nah, kadang turun Al-Quran itu ada sahabat yang memang menulis. Dia selalu bawa catatan, siap-siap tadi kan. Para pencatat itu kayak Zaid bin Sabit, kemudian Ali radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab, kemudian Umar bin Khattab. Jadi mereka prepare memang kemana-mana sudah bawa catatan. Tapi kadang turun nggak ada mereka gitu. Ya, jadi ada sahabat-sahabat yang begitu turun langsung dibacakan oleh Rasulullah kepada sahabat yang ada di situ. Nah, mereka langsung rekam, hafal. Jadi memang kecerdasan orang sahabat di zaman Rasulullah, sekali dengar langsung hafal. Oh gitu Ustaz. Bahkan ada perempuan riwayat itu, dia sholat Jumat bersama dengan Rasul dan para sahabat, ikut Jumatan di belakang, itu dengar Rasul baca surat Qaf, lagi khutbah itu, dia langsung hafal. Selesai sholat, hafal surat Qaf. Ya Allah. Coba itu. Bisa gitu. Itu udah berapa kali khutbah Jumatan, berapa kali ayat diulang-ulang sama imam, kagak nempel-nempel sama kita tuh. Iya, bisa gitu ya Ustaz. Yang cerdasnya luar biasa. Belum banyak yang dipikirin kali Ustaz zaman dulu. Juga ya. Belum ada gadget kali. Nah, maka Al-Quran tadi berserakan di mana-mana itu. Kemudian nanti setiap turun Rasul kasih tahu ini adalah bagian dari ayat dari surat Anu sebelum bunyi ayat ini, setelah bunyi ayat ini. Jadi langsung turun itu nyusun set. Tapi di sini di otak para sahabat, bukan di catatan karena belum ada catatan tadi kan. Nah, itulah yang kemudian ketika proyek pengumpulan Al-Quran ini, itu Allah ketuklah hati Abu Bakar sehingga kemudian setuju dengan pendapatnya Umar, maka dipimpinlah proyek ini oleh Zaid bin Thabit tadi. Beliau itu pencatat sekaligus penghafal. Gitu. Nah, maka proyek berjalan, akhirnya inilah dari 3 perselisihan tadi, Umar akhirnya yang dipakai pendapatnya dibandingkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, itulah perjalanan bagaimana Umar bin Khattab menemani kepemimpinannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini masjid ini Allah berikan usia beliau menjadi khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 2 tahun. Oh, cuma 2 tahun. Sebentar 2 tahun. Ya, Ustaz, ya? Jadi sebentar. Nah, kalau setelah itu meninggal Ustaz, maaf. Ya? Setelah itu meninggal. Setelah itu meninggal. Jadi selesai demisionernya meninggal. Gitu. Jadi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah selama 2 tahun. Jadi usia beliau itu selisih dengan Rasul 2 tahun. 2 tahun. Jadi Rasul lebih tua 2 tahun dibandingkan Abu Bakar. Maka meninggalnya Abu Bakar sama usianya dengan Rasulullah, 63 tahun. Bisa gitu ya. Masya Allah. Jadi kadang kita kalau terlalu dekat dengan orang, terus memiliki kecintaan, chemistry-nya udah bagus, kadang-kadang nggak jauh beda tuh meninggal dengan itu. Iya. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu
sebelum meninggal ya biasalah pemimpin-pemimpin umat Islam, apalagi orang soleh, selevel Abu Bakar, apa namanya ya, merasa gitu bahwa usianya sebentar lagi. Oh, Jadi sempat kalau kayak ada. orang-orang baik, orang-orang soleh eh, itu dia kalau udah mau meninggal dia ngerasa gitu. Cuman nggak bisa memastikan, saya kayaknya 2 hari lagi dia meninggal, nggak bisa. Cuman ada perasaan, ya, kayaknya saya bentar lagi gitu. Maka biasanya orang-orang soleh itu mereka sebelum meninggal udah memberikan wasiat. prepare gitu ya, Ustaz, Prepare ya. dia. Ya. Meskipun kadang-kadang kita paham itu setelah dia udah meninggal kan. Iya, Oh mungkin wasiat ini karena mau meninggal nih si bapak nih. iya. Mungkin karena ini almarhum berwasiat seperti ini gitu. Iya, betul, betul, Waktu betul. dia berwasiat kita nggak ngerasa itu adalah saat detik-detik dia mau meninggal gitu. Ah, ah, Nah ah. termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memberikan beberapa wasiat. Di antaranya misalnya sebelum beliau meninggal itu beliau kumpulkan para sahabat besar. Utsman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad dan yang lainnya dikumpulin sahabat-sahabat utama. Lalu beliau mengatakan, wahai para sahabat Rasulullah, kalian adalah orang-orang bijak, kalian adalah orang-orang terhormat, kalian adalah orang-orang soleh. Kalian tahu bahwa kepemimpinan sangat krusial dalam Islam. Tidak boleh pemimpin muslim meninggal kecuali ada penggantinya. Karena kalau tidak akan terjadi perpecahan. Dan masalah kepemimpinan kita belajar kemarin dari Rasulullah SAW meninggal, itu sempat terjadi tadi kan, bersih tegang dulu kan, sahabat muhajirin dengan sahabat ansar. Maka saya mau menghindari itu. Saya tidak mau saya meninggal, kalian ribut, kalian berselisih paham, kalian bertengkar, maka saya tunjuk. Setelah saya meninggal nanti, tolong kalian berbaiat, Umar sebagai pemimpin menggantikan saya. Oh, terus berbaiat. Itu diperintahkan kepada sahabat-sahabat besar. Umar kaget nggak? Umar nggak ada di situ. Oh, mereka nggak ada. Nah, karena kalau ada Umar pasti nolak dong Umar. Apa-apaan Abu Bakar? Nggak, pasti. Ya. Nah, jadi tolong kalau nanti saya meninggal, tolong kalian sepakat tunjuk baiat Umar bin Khattab menggantikan saya. Tapi sekarang jangan bocorin dulu. Ya, dan Abu Bakar tahu lah ini sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat mulia yang nggak mungkin membocorkan rahasia. Maka kita kalau ngasih wasiat, ngasih rahasia, cari orang yang bisa dipercaya. Jangan yang ember bocor. Ya Allah, Ustaz. Nanti gagal nanti ya. Gacor jadi Ustaz. Mana-mana diceritain. Maka kemudian ya ditunjuklah para sahabat tadi ini setelah dapat wasiat dari Abu Bakar, oke. Ya, mereka bilang, siap Abu Bakar, kalau kau meninggal kami akan berbaiat, kami akan sepakat, kami akan nunjuk Umar. Dan kami akan yakinkan semua umat Islam supaya mereka juga satu suara, satu kata untuk memilih Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar bilang, tenang kalau itu. Satu wasiat. Yang kedua, setiap kali Abu Bakar sakit, jadi beliau meninggal itu karena memang usia ya. Usia, terus juga lelah, terus sakit. Jadi sebelum meninggal beliau sakit. Satu-satunya Khulafaur Rasyidin, pemimpin dari sahabat yang meninggalnya tidak dibunuh adalah Abu Bakar. Umar nanti dibunuh, Utsman juga, Ali juga. Nah, Abu Bakar enggak. Nah, Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Beliau meninggal karena sakit. Tapi memang meninggal ini selalu ada sebabnya ya. Karena ketika malakul maut Israel dalam sebagian riwayat disebutnya diberikan amanah tugas. Kau tugasmu satu. Apa itu ya Allah? Kau cabut nyawa anak manusia. Ya Allah nanti orang akan nyalahin saya. Saya mati nih gara-gara malaikat maut. Malaikat maut jahat dicabut nyawa suami saya. Dicabut nyawa istri saya. Dicabut nyawa anak saya. Nanti saya dituduh ya Allah. Kata Allah tenang. Sebelum meninggal akan aku jadikan sebab-sebabnya. Ada orang kenapa meninggal? Sakit. Nggak disebut tuh kenapa meninggal? Gara-gara malaikat maut? Enggak. Kenapa meninggal? Kecelakaan. Nggak disebut ya. Nah termasuk sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu Allah berikan sakit. Nah ketika sakit ini kadang beliau tidak bisa memimpin sholat. Kan kita sampaikan tadi, pemimpin umat Islam, dialah yang memimpin kaum muslimin, dan dialah yang memimpin sholat. Jadi pemerintahan dia yang ngatur, sholat masalah ibadah, dia juga jadi imam. Nah begitu sakit, Abu Bakar langsung nunjuk, tolong panggilkan Umar menggantikan saya jadi imam. Sholat di Masjid Nabawi. Nah, ini sudah isyarat nih buat semua umat Islam yang hadir itu, oh Abu Bakar nggak bisa sholat, Umar yang menggantikan. Dulu Rasul ketika sakit nggak bisa ngimamin sholat, Abu Bakar yang ngimamin. Nah Rasul meninggal, Abu Bakar jadi pemimpin. Jangan-jangan ini pesan juga nih. Nanti kalau Abu Bakar meninggal, Umar jadi pemimpin. Nah jadi udah apa istilahnya ya? Tanda-tanda gitu. Dikondisikan. Jadi masyarakat Madinah sudah dikondisikan bahwa nanti sepeninggal saya, kata Abu Bakar adalah Umar. Meskipun tidak secara verbal, tapi memberikan isyarat. Isyarat-isyarat itu. Sampailah suatu hari, sebagian meriwayatkan itu
hari Senin juga ada yang mengatakan. Ada yang mengatakan malam harinya. Itu kalau disebutkan di beberapa sejarah tanggal 21 Jumadil Ukhra ya. Jumada, bukan Jumada sebenarnya, Jumada al-Ula, Jumada al-Ukhra. Ya, bukan Jumadi. Oh, bukan. Kalau Jumadi nama orang. Sebenarnya Jumada sebenarnya. Tapi di Indonesia orang sudah bilangnya Jumadil awal, Jumadil akhir. Sebenarnya Jumada al-Ula, Jumada al-Ukhra. Dari kata jamid artinya beku, dingin karena itu musim dingin. Oh. Maka dibilang Jumada. Ya, nah di tanggal 21 Jumada al-Ukhra itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, sakit sakratul maut, ini semua orang sudah pada datang. Jadi datang membesuk keluar. Setelah itu Abu Bakar belum melihat Umar. Maka beliau pesan kepada anaknya, tolong panggilkan Umar ke sini. Udah sakratul maut nih. Iya. Datanglah Umar. Begitu lihat, sedihlah Umar. Melihat Abu Bakar sudah dalam kondisi kritis, ya sudah sakit, sudah semakin parah. Sedih perasaannya, merasa akan kehilangan sahabat tercintanya. Dulu kehilangan Rasulullah begitu berat Umar. Sekarang kehilangan Abu Bakar juga beratnya luar biasa. Sedih, beliau menangis. Langsung diambil tangannya. Umar, inni ubayyi'uka. Aku membaiatmu, kau jadi pemimpin umat Islam setelahku. Langsung dilepas. Abu Bakar, aku datang mau membesukmu. Aku datang mau melihatmu. Aku datang mau mendoakanmu. Aku nggak ada urusan sama sekali dengan kepemimpinan. Apa kata Abu Bakar? Kau tahu, hai Umar, kepemimpinan adalah masalah krusial. Setelah aku meninggal harus ada yang jadi pemimpin. Nah, karena kalau tidak, nanti terjadi perpecahan. Nanti terjadi gontok-gontokan, perseteruan antar umat Islam. Dan aku yakin kau bisa menyelesaikan itu. Maka tolong ucapkan iya. Sebelum aku meninggal, kau siap menggantikan aku. Akhirnya gimana itu? Dipegang terus sama itu. Enggak, dipegang. Kamu harus bilang iya. Enggak, Abu Bakar bilang iya. Kalau kau bilang iya, aku akan meninggal dengan tenang. Kalau kau belum menjawab bahaya Umar, berat aku meninggalkan dunia ini. Nah, melihat Abu Bakar kritis seperti itu, akhirnya Umar bilang, wahai wahai khalifah, wahai sahabatku, wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku siap mengemban amanah melanjutkan tugasmu. Untuk apa nih? Ya. Untuk meyakinkan, menenangkan hatinya Abu Bakar supaya beliau bisa meninggal dengan tenang. Karena fikir Umar, orang di luar nggak ada yang tahu itu. Jadi dia nggak mau ngomong ke siapapun. Yeah. Antara dia aja, dirahasiakan gitu. Maka begitu meninggal, Abu Bakar dia keluar. Umar dia keluar nih. Dia pikir nggak ada yang tahu kan masalah itu. Karena cuman antara dia berdua kan. Ya, jadi begitu keluar, Umar nggak ngomongin itu. Nggak bilang, saya yang mengganti. Nggak ada. Beliau justru mau nunjuk Utsman ibnu Affan menggantikan Abu Bakar. Oh, malah mau nunjuk lagi. Mau menunjuk sahabat untuk menggantikan. Lalu tiba-tiba sahabat-sahabat yang tadi datang. Umar, ubayyi'uka. Kami berbaiat. Kaget Umar. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Ya. Baru mereka ngasih tahu. Kami sebelum ente ditunjuk sama Abu Bakar, kami duluan udah dikasih tahu. Kenapa kalian selama ini diam? Nah, karena kalau kami sampaikan, kau akan menolak dan kau akan membantah kepada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sehat, kau akan berdebat dengan dia. Tapi karena Abu Bakar sudah sakratul maut, nggak mungkin dong Umar bilang, enggak Abu Bakar, dengerin Abu Bakar. Nggak mungkin, karena kan sedang sakratul maut kan. Itu adab. Insya Allah ya. Diajarkan oleh Umar bin Khattab. Kita juga begitu. Nauzubillah, misalnya orang tua, keluarga sedang sakratul maut. Pokoknya apapun pesannya, iyain aja udah. Jangan kita debat, kita bantah. Pak, aduh Pak, tolong Pak, dengerin saya Pak. Orang tua sedang sakratul maut, diajak berdebat. Secara etika nggak bener ya. Masya Allah. Maka meninggallah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar meninggal, langsung sebelum dimakamkan itu, langsung diumumkan oleh para sahabat ini bahwa Umarlah yang menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Abu Bakar. Sekarang khalifatuna, pemimpin kita adalah Umar bin Khattab. Tapi Umar nggak mau disebut dengan khalifah, karena khalifah itu kan pengganti. Yeah. Jadi Abu Bakar disebut khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Kalau Umar khalifah juga, berarti khalifati Rasulillah, pengganti dari penggantinya Rasul. Kepanjangan. Nanti berikutnya Utsman pengganti dari pengganti Rasul. Kepanjangan. Maka oleh Umar bin Khattab, jangan panggil saya khalifah, karena saya belum layak menggantikan Rasulullah, menggantikan Abu Bakar. Keimanan saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ketaatan saya nggak ada apa-apanya. Keimanan saya dibandingkan mereka nggak ada apa-apanya. Maka saya tidak layak menggantikan mereka. Karena biasanya kalau pengganti kan
selevel kan? Selevel gitu ya. Selevel. Nah, Umar merasa saya tidak selevel dengan Abu Bakar. Maka cukup sebut saya sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang beriman. Oh. Amir itu kayak misalnya Amirul Haji. Nih orang berangkat haji nih, Iya. mesti ada satu kan yang mimpin itu disebutnya Amirul Haji. Udah saya begitu aja lah sebagai Amirul Mukminin. Nah, beliau tidak mau disebut sebagai khalifah. Masya Allah ya. Selevel Umar bin Khattab. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun sesuai dengan idenya. Begitu mulia beliau. Tapi beliau tetap merendah. Iya, Masya Allah. Maka di baiat beliau menyebut sebagai Amirul Mukminin pidato pertama. Nah, tadi Abu Bakar pidato pertama. Iya. Sekarang pidato pertamanya Umar bin Khattab. Begitu di baiat, beliau ambil tongkat beliau berkata, "Wahai umat Islam, di depanmu adalah Umar ibn al-Khattab bin Adi ya, al-Makhzumi. Dia adalah dulu seorang penggembala kambing milik bibi-bibinya. Maka sampai hari kiamat pun Umar hanyalah seorang penggembala kambing." Selesai, udah keluar. Itu doang. Udah gitu doang? Udah gitu doang. Nggak ada kata-kata, aku jadi pimpin kalian, taatilah saya. Nggak ada. Oh. Cuma bilang, Umar adalah seorang penggembala kambing. Dulu menggembalakan kambing bibi-bibinya. Sampai kapanpun dia tetap seorang penggembala. Masya Allah. Orang pada bingung. Iya, maksudnya apa? Maksudnya apa nih? Gitu. Maksudnya apa ini? Sebagian ada yang menakwilkan perkataan Umar bahwa beliau adalah seorang penggembala. Menunjukkan beliau punya background sebagai seorang pemimpin, yaitu memimpin binatang itu. Karena tidak mudah ngurus kambing itu. Mohon maaf ya, penggembala di zaman itu bukan penggembala seperti sekarang. Sekarang orang menggembala kambing 5 ekor, 6 ekor, 10 paling banyak. Dulu ratusan. Ratusan kambing. Ada 700 kambing. Bayangin, 700 itu harus nurut sama kita. Kambing loh itu. Kalau orang kan plok-plok selesai. Kambing. Nggak ngerti bahasa kita. Jangan belok. Kalau orang kan nggak belok. Kalau kambing jangan belok. Mbe. Dia tetap mbe aja. Kan? Dan dia bisa mengenali karakter kambingnya satu-satu itu. Dan jumlahnya bisa tahu. Itu penggembala begitu tuh. Berapa jumlah. Kalau dia unta, berapa jumlah untanya dia bisa tahu. Mana unta orang lain yang ikut dalam rombongan untanya. Mana untanya yang hilang. Tahu. Bayangkan 700 unta ngitungnya bagaimana tuh. Dia cuma lihat. 100, 700, aman. Ayo pulang. Selesai. Luar biasa. Itu kemampuan menggembala binatang itu adalah teknik dasar kepemimpinan kalau sekarang istilahnya. Jadi dia menjelaskan, saya adalah penggembala kambing, menunjukkan bahwa dia, meskipun mungkin di mata kalian saya tidak layak memimpin, di mata kalian mungkin saya ada orang lain yang lebih hebat dari saya, tapi karena Abu Bakar yang sudah nunjuk saya, ini adalah wasiat, kita harus jalankan, tolong percaya, karena saya punya pengalaman. Nah gitu kira-kira. Yang kedua, penggembala ini pekerjaan yang, mohon maaf ya, tidak terlalu terhormat. Pebisnis, pedagang, itu terhormat. Tapi penggembala, dalam tanda kutip, rendah. Jadi jangan pernah kalian mengagung-agungkan saya, mengeluk-elukan saya dengan berlebihan. Karena saya tak lain adalah seorang penggembala. Meskipun saya diberikan amanah jadi pemimpin, tetap saya adalah manusia biasa yang punya salah dan khilaf. Masya Allah. Masya Allah. Wallahualam. Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya yang bermanfaat. Baik Sobat Muslim, waktunya kita berpisah. Terima kasih untuk Sobat Muslim yang sudah nonton Share It hingga selesai ya. Jangan lupa ajak temannya, ajak keluarganya, ajak saudaranya untuk nonton Share It. Karena banyak ilmu yang bermanfaat di Share It ya. Baik Sobat Muslim, saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.